kita akan melihat ke belakang di tahun 2022 yang sudah akan segera berakhir, tapi sebenarnya ada banyak hal istimewa terjadi di tahun 2022 termasuk juga dalam dunia olahraga, baik itu mulai dari impian dan ambisi lama yang terwujud maupun tragedi dan berpisahnya atlet yang lama malang melintang di arena-arena olahraga. Namun, kisah terbesar sepanjang 2022 tentunya adalah keberhasilan Lionel Messi yang akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia setelah 5 kali mengikuti turnamen olahraga terbesar kedua setelah Olimpiade ini. Nah, untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan pengamat olahraga Anton Sanjoyo dan juga anggota Dewan Redaksi yang hari ini berhalangan hadir, dan kita akan tentunya membahas lebih fokus bersama dengan Bang Joy. Bang Joy, halo. Selamat pagi Bang Joy, salam sehat selalu. Selamat pagi, salam sehat selalu. Baik, Bang Joy, kita tentunya tahu bahwa di momen 2022 ada banyak sekali agenda olahraga dilakukan. Kita ke nasional dulu Bang Joy. Indonesia kan ini mendapatkan sanksi yang menjadi menarik juga ya dari WADA akibat Meladi tidak melaporkan hasil doping atlet Indonesia. Itu juga menjadi salah satu poin yang juga sempat membuat heboh dan juga geger di tahun 2022. Bang Joy melihatnya bagaimana? Ya, ini kalau soal disiplin melaporkan doping dan pemakaian obat yang dilarang oleh WADA ini kan kita memang jauh tertinggal ya. Bahkan sebetulnya di kalangan atlet elit pun itu banyak sekali sebetulnya juga kisah kelalaian lah gitu. Kita ingat kasus Maria Sharapova kan gitu. Tapi kalau yang saya dengar dari pengakuan atlet-atlet Indonesia, sebagian besar itu memang tidak pernah didorong. Dan cabur-caburnya pun sebetulnya pengetahuannya tidak cukup untuk mekanisme pelaporan terhadap WADA itu. Dan sebetulnya WADA itu melakukan pemeriksaan itu juga random untuk negara-negara tertentu. Indonesia kayaknya masuk ke wilayah yang random deh. Tetapi memang kan Indonesia kelihatan moncer itu kan di beberapa cabang. Misalnya di bulu tangkis, ada beberapa cabang lain lah, panjat tebing gitu ya. Dan itu biasanya memang diperiksa secara random dan ternyata kelihatan bahwa atlet Indonesia ini tidak terlalu banyak melakukan kewajibannya. Dan WADA sendiri saya kritik sebetulnya tidak terlalu banyak juga mensosialisasikan hal tersebut ya, kalau di kita di IOC-nya tuh di bawah IOC-nya lah gitu kira-kira. Itu memang ada badannya. Indonesia punya badan juga. Cuma menurut saya jangankan soal doping, soal yang lebih teknis saja dalam pengembangan olahraga internasional kita kan masih ketinggalan gitu loh. Jadi mungkin doping ini tidak dianggap sebagai hal yang penting untuk dilaporkan gitu. Iya, walaupun sebenarnya tadi juga Bung Joy bilang mungkin saja Indonesia ini dipilih random diperiksa hal tersebut ya. Tapi kalau kita melihat hal tersebut, apakah memang artinya Indonesia ini menganggap remeh aturan atau memang lagi tidak bagus saja ini nasibnya, Bung Joy? Enggak, kita memang tidak terlalu firm di dalam kasus dalam soal doping ini. Jadi ada badan-badan doping. Bahkan sebetulnya kita tuh punya 2 ya yang saya tahu. Itu tempat laboratorium untuk pengecekan doping. Salah satunya di ITB yang dibantu oleh Jerman waktu itu. Tapi itu juga menurut pengakuan Pak Tommy dan ada kawan saya juga bekerja di sana, memang tidak terlalu banyak mendapatkan. Bahkan dalam 1 tahun tidak ada sama sekali klien dari cabur atau klien dari atlet untuk pemeriksaan doping. Jadi memang kita ini abai lah terhadap doping gitu. Dan WADA sendiri menurut saya juga tidak terlalu bagus ya dalam sosialisasi dan komunikasinya dengan negara-negara anggota IOC. Jadi itu memang juga problem gitu loh. Problem ya, dan juga tentunya bisa menjadi pelajaran buat Indonesia. Tapi Bang Joy, walaupun sebenarnya doping ini juga memberikan kita sanksi ya terkait dengan doping ini, 7 bulan hukuman bagi Indonesia dari rencana 1 tahun hukuman pada Indonesia, tapi dampak yang cukup membuat masyarakat terpukul adalah pada saat Indonesia merasakan ketika tim bulu tangkis kita menang, tidak bisa mengibarkan bendera Indonesia dan hanya mengibarkan bendera PBSI. Ini tanggapannya gimana?
Ya, ini memang tapi itu sanksi memang apa ya? Menurut saya tidak terlalu bisa membuat kita sadar lah. Yang penting Piala Thomas kita dapat, ya tidak bisa mengibarkan bendera Indonesia kan juga tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Tetapi kemungkinan besar kalau ke depan kita tidak improve dalam hal pelaporan doping, memang akan ada sanksi-sanksi lain gitu loh, yang barangkali lebih berat dan lebih menyakitkan. Tapi kalau yang soal kemarin sih menurut saya ya ini sebetulnya sebetulnya peringatan aja lah kepada Indonesia supaya lebih baik dalam pelaporan doping itu. Karena kalau atlet profesional dan individual itu dia bisa sanksinya bisa bertahun-tahun kan. Maria Sharapova itu 3 tahun kalau nggak salah yang saya ingat. Padahal dia itu juga sudah melaporkan, tetapi yang dia laporkan itu berbeda dengan standarnya WADA gitu loh. Nah, standar WADA sendiri itu tiap tahun berubah. Jadi yang harus diupdate oleh cabur-cabur itu standarnya sekarang apa gitu. Jadi kalau dulu obat jenis A itu masih boleh sebagai mungkin ada atlet menjalani terapi boleh obat A. Nanti tahun depan nggak boleh gitu loh. Ya itu jadi update-update seperti itu yang harus diperhatikan oleh cabur. Dan cabur juga menurut saya harus mulai punya ahli dalam hal doping ini. Dan ahli kalau kita Indonesia punya itu nggak kurang lah dalam soal obat-obatan doping gitu. Artinya ini perlu koordinasi ya, lagi-lagi Bung Joy yang menjadi masalah nampaknya ya. Bung Joy, memang yang ahli di bidang kesehatan olahraga itu memang tidak banyak, tetapi ada. Dan itu butuh koordinasi lah dengan cabur. Gitu. Baik, Bung Joy, kita akan ke bulu tangkis. Di mana tahun ini ada pasangan Bagas dan Fikri yang menjadi pasangan bulu tangkis nomor 1 versi BWF. Tanggapannya gimana, Bung Joy? Yang ganda putra ya? Ya. Yang Fajarian kan memang Fajarian yang terbaru nih. Ya, Fajarian kan memang paling kelihatan progresnya ya. Sementara sebetulnya juga kalau kita lihat pasangan Indonesia yang lain, The Minion itu kan tidak terlalu kondusif kondisinya di tahun ini sejak setahun terakhir ya, terutama setelah salah satu dari mereka itu tidak terlalu firm lah dalam konsentrasinya di bulu tangkis. Jadi dia lebih konsentrasi ke masalah-masalah pribadi, ada perseteruan dengan pelatih. Itu yang membuat dia turun sekarang posisi malah di belasan ya. Belasan iya. Kalau nggak posisi 3 sekarang posisi belasan. Dan yang menarik adalah sebetulnya pasangan yang sudah tua ya, siapa? Muhammad Aksan ya. Aksan. Itu malah konsisten di posisi 3 besar. The Daddies itu kan konsisten banget di 3 besar. Jadi menurut saya kalau ke depan saya tidak lagi berharap sebetulnya pada The Minions karena karena salah satu pasangannya itu saya nggak mau sebut orang. Itu kan sudah konsentrasinya sudah berbeda ya menurut saya. Sudah jadi selebriti, dia sudah settled lah hidupnya secara dia menikah dengan anak orang yang sangat kaya raya gitu. Jadi menurut saya tidak ada lagi yang dia kejar di bulu tangkis. Jadi menurut saya kasihan pasangannya. Oke. Gitu loh. Bung Joy, apakah ini artinya memang era The Minions sudah selesai? Menurut saya kalau tidak ada perubahan drastis pada sikap hidup salah satu pasangan itu, menurut saya mereka stagnan dan akan turun terus karena yang saya dapat kabar juga dari teman-teman di bulu tangkis, sikap kesehariannya pun sebetulnya sangat tidak humble sehingga itu menyulitkan dalam pergaulan dia di bulu tangkis ini kan sebetulnya olahraga yang butuh pergaulan luas di kalangan mereka sendiri maupun di kalangan internasional. Baik. Gitu loh. Nah, kalau di kalangan mereka sendiri tidak mendapatkan dukungan support dari teman-temannya, ini agak sulit berkembang apalagi kalau kita bicara ganda. Yang kasihan menurut saya pasangannya. Pasangan menurut saya
pelatih dan orang-orang PBSI harus jeli melihat ini, dan pasangannya menurut saya masih punya masa depan. Dia harus diberi pasangan lain. Oke. Kalau menurut saya ya. Dan Bung Joy, dengan adanya ganda putra baru Fajarian sekarang sudah ada di nomor 1, apakah ini artinya akan menggantikan asa Indonesia untuk tetap berada di puncak klasemen untuk bulu tangkis ganda putra? Kalau saya sih lihat iya ya, ini pemain masih muda, talented banget gitu ya, punya determinasi sebagai pemain elit itu kelihatan betul, dan hampir di setiap turnamen tuh mereka serius gitu loh. Kalau ada yang tidak serius tuh barangkali cuma sedikit masalah, mungkin masalah cedera atau masalah apa ya, kalau mereka kelihatan tidak firm gitu ya. Menurut saya Fajarian masa depan Indonesia, dan saya berharap The Daddies masih ada di sana untuk waktu yang cukup lama, karena pasangan ini luar biasa menurut saya dari cara mereka menjaga mengemong ya, ngemong. Saya dapat cerita di PBSI itu bahkan 2 orang ini masih terus mengikuti perkembangan adik-adiknya. Dia membantu ngumpulin shuttlecock, dia membantu saat mereka berlatih. Sangat berbeda dengan The Minions yang satunya yang sangat cuek, sangat gitu. Jadi memang The Daddies ini menurut saya panutan banget. Dan dia menurut saya mereka masih bisa berprestasi di level internasional, bersaing dengan Fajarian gitu loh. Dan ada beberapa pasangan Indonesia lain yang posisinya juga sebetulnya nggak terlalu jauh, kan ada di belasan. Gitu loh. Jadi menurut saya kalau sektor ganda putra Indonesia masih sangat gemilang lah ke depannya. Masih gemilang karena masih ada bibit-bibit pemain lain, ada juga yang sudah senior tapi juga tetap berprestasi seperti itu, Bung Joy. Ya, Bung Joy. Kita sekarang move on dari bulu tangkis. Sekarang kita akan membahas terkait dengan peristiwa olahraga yang sudah digelar di Indonesia. Menjadi kehebohan juga karena banyak yang bangga, tapi juga menjadi kontroversi karena penyelenggaraannya ini, yakni adalah MotoGP di Mandalika. Ini Bung Joy gimana melihat pertama kalinya MotoGP digelar di Mandalika di Indonesia di tahun 2022, tanggapannya gimana Bung Joy? Ya, kalau buat saya jujur saya harus katakan itu gimmick saja ya. Maksudnya gini. Kayak F1 atau MotoGP itu adalah olahraga yang sangat elit, ya. Kalau kita hanya jadi penyelenggara, itu memang benefitnya banyak, terutama benefit dari pencitraan. Nah, benefit dari pencitraan itu harusnya berbanding lurus dengan sebetulnya benefit lain, misalnya di bidang kepariwisataan. Nah, kan daerah Indonesia bagian timur itu sebetulnya sangat indah gitu loh. Nah, kalau Mandalika itu bisa menjadi daya tarik, tidak hanya sekedar menggelar. Karena kalau dari sisi keuangan, keuangan negara lah gitu, atau dari sisi benefit finansial tuh kita nggak dapat terlalu banyak. Kita mau gelar F1 kayak mau gelar MotoGP, itu ownersnya adalah orang luar. Ownersnya adalah MotoGP, F1 ownersnya F1. Siapa Ecclestone itu, Barney Ecclestone. Nah, jadi kalau kita menggelar itu, seluruh gimmick marketingnya yang terkait dengan penyelenggaraan itu bukan jatuh ke Republik Indonesia. Jatuhnya ke mereka. Nah, paling yang bisa dapat benefit itu broadcaster atau ya inilah partner lokal. Tetapi untuk keseluruhan Indonesia tidak dapat apa-apa. Kita hanya dapat pencitraan. Oh, Indonesia udah bisa menggelar MotoGP. Dapat nama saja, kita akan diingat sebagai negara yang bisa menggelar MotoGP. Itu aja gitu loh. Tapi kan sebetulnya bisa digenerate dengan hal yang lain, terutama pariwisata. Nah, sayangnya kan pariwisata kita itu tidak serius, ya kan? Hampir di semua negara itu tidak serius meng-embed sport dengan pariwisata gitu loh. Ya, Indonesia kan sekarang di negara ASEAN aja jauh banget ketinggalan sama Vietnam, jauh banget ketinggalan. Kalau Thailand kan udah di sektor itu ya. Pariwisata, nah, Indonesia itu ketinggalan banget. Jadi kalau menurut saya, kalau kita masih mau menggelar MotoGP di Mandalika oke saja, tapi jangan berharap dari finansialnya, karena finansialnya bukan punya kita itu. Ya,
kalau mau Mandalika itu untuk daya tarik saja dan pariwisata yang kerja mati-matian untuk membuat akses lebih banyak dari Mandalika kemana ke banyak-banyak destinasi wisata di Indonesia Timur. Menurut saya itu jauh lebih bermanfaat buat Indonesia. Kalau Mandalika ini dilakukan di kawasan mau menuju ke timur ya, meskipun masih di wilayah Indonesia bagian tengah untuk waktunya, tapi kita jangan lupakan juga, Bung Joy, masih ada Formula E yang digelar di ibu kota. Nah itu Bang Joy gimana melihatnya? Kalau Formula E menurut saya lupakan lah. Menurut saya gini loh, dari sisi atlet juga kita nggak punya, dari sisi benefit kita nggak punya apa-apa, Bang Joy, kemana-mana, ya kan. Dari sisi partner lokal pun, menurut saya juga nggak terlalu tidak banyak menggenerate income lah buat mereka gitu loh. Jadi menurut saya ini hanya jadi liabilities lah. Hanya jadi beban bagi keuangan negara, bagi keuangan daerah gitu. Dan kita nggak dapat juga kita nggak dapat citra juga Indonesia hebat apa sih bisa menggelar Formula E gitu, nggak ada orang ingat. Kecuali kalau kita menggelarnya Formula One gitu ya, kayak Singapura gitu. Singapura pun kan sebetulnya tidak dapat apa-apa dari Formula One gitu loh, cuma dapat dari devisa orang-orang Indonesia yang berbondong-bondong, orang-orang Eropa yang berbondong-bondong ke Singapura, dia spend money di Singapura, itu devisa bagi Singapura. Tapi secara finansial mereka nggak dapat apa-apa dari penyelenggaraan F1-nya sendiri. Apalagi Formula E lah, siapa yang ingat Formula E, siapa yang menang aja nggak pernah ada orang tahu, ya kan? Jadi memang menurut saya hal-hal seperti itu sudahlah diakhiri saja, kita nggak dapat apa-apa dari sana. Baik, Bung Joy, itu dia tadi bahasan kita soal sepak bola. Kini, bulu tangkis maksud kami, terus juga sudah event olahraga yang digelar di Indonesia. Sekarang kita akan coba kulik di sepak bola, tapi yang tidak kalah bisa dilupakan ini adalah terkait dengan peristiwa yang mengguncang dunia juga, mengguncang persepak bola Indonesia pada saat adanya tragedi Kanjuruhan, Bung Joy, yang menewaskan 135 orang dan juga ini merupakan terbesar yang kedua peristiwa yang sama di belahan dunia lainnya. Bung Joy, bagaimana ini? Dirut PT LIB dibebaskan karena kurang bukti dan mantan ketua TGIPF juga sekaligus Menko Polhukam mengatakan kejadian Kanjuruhan hanya pelanggaran HAM biasa. Tanggapannya gimana, Bung Joy? Oke, saya kebetulan anggota TGIPF ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan permintaan maaf, penyesalan yang sebesar-besarnya terutama kepada para korban karena sebetulnya harapan mereka terhadap TGIPF kan besar. Nah, sayangnya menurut saya Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo itu tidak terlalu concern juga dengan masalah ini. Jadi ketika kami melaporkan hasil temuan dari TGIPF yang disampaikan sendiri oleh Pak Mahfud, tanggapan pertama dari Pak Jokowi, dan itu sampai sekarang masih menjadi trauma bagi saya, adalah jangan masuk ke ranah sepak bola. Jadi waktu itu saya dalam hati saya nggak berani ngomong karena itu di forum resmi dengan Presiden. Lalu Pak Presiden membuat TGIPF ini buat apa? Gitu. Ya kan kalau tidak untuk membenahi sepak bola, memangnya kita mau benahi tenis meja, gitu loh, dalam joke saya itu. Jadi saya kecewa betul dengan sikap Pak Jokowi, yang saya tahu kenapa dia bersikap begitu, karena dia takut Indonesia akan mendapatkan sanksi dari FIFA. Padahal Indonesia ini cuma di-prank melulu sama FIFA soal sepak bola U20 yang jadi Piala Dunia itu. Indonesia tidak akan pernah dapat apa-apa juga dari U20 itu gitu loh. Itu semua gimmick marketingnya buat FIFA. Semua pendapatan komersialnya buat FIFA gitu loh. Indonesia tuh nggak dapat, bahkan citra pun tidak. Karena U20 itu tidak ada orang mau menyelenggarakan. Gitu loh. Itu yang pertama. Jadi Pak Jokowi itu kena prank FIFA, ditipu, dibohongi habis-habisan oleh FIFA. Gitu loh. Nah, yang kedua adalah polisi sendiri bermasalah dalam kasus Kanjuruhan. Sehingga dia tidak terlalu serius dalam menyelidiki kasus ini. Karena mereka lah juga sebetulnya aktor dan pelakunya. Padahal yang bersalah itu banyak. PSSI harus bertanggung jawab dan harus dipidanakan. Ya, PT LIB bersalah, harus dipidanakan. Polisi sendiri bersalah, harus dipidanakan. Gitu loh. Nah, Pak Mahfud menurut saya benar.
Oke. Karena memang bukan pelanggaran berat. Yang namanya pelanggaran berat itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh negara. Mhm. Nah, kejahatan yang dilakukan oleh negara itu masuk pelanggaran berat HAM dan itu harus dibuktikan oleh Komnas HAM yang menyatakan itu, bukan oleh pihak lain. Gitu. Komnas HAM sendiri menyatakan itu bukan pelanggaran oleh negara. Gitu. Jadi Pak Mahfud tidak offside, Pak Mahfud benar gitu loh dalam hal itu gitu. Iya, tapi apakah dengan adanya statement Pak Mahfud seperti itu ditambah lagi sudah 3 bulan tapi belum ada kepastian hukum yang jelas, bahkan di Rut PT LIB juga dinyatakan berkasnya P19 sehingga harus bisa bebas dari masa penahanan, apakah ini artinya mencederai keadilan keluarga korban Kanjuruhan? Dan siapa akhirnya yang bisa dipercaya, Bung Joy? Kalau dari sisi istilah hukum itu tidak salah sebetulnya. Cuma apakah itu berkaitan sama soal keadilannya kan itu terkait dengan respon dari pihak kepolisian sebetulnya. Yang harus dia harus proaktif untuk menangkapi orang-orang yang memang bersalah dan dalam rekomendasi TGIPF sudah jelas. Kami sebutkan siapa saja yang harus bertanggung jawab. Tetapi itu tidak direspon oleh polisi karena mereka juga bermasalah gitu loh. Nah, Anda bisa bayangkan itu ada 20 lebih tembakan ke arah tribun, tembakan gas air mata dan itu tidak dilakukan pada rekonstruksi. Jadi pihak polisi sendiri sebetulnya memanipulasi rekonstruksi untuk kepentingan mereka. Baik. Gitu loh. Ada manipulasi rekonstruksi untuk kepentingan kepolisian. Jadi sekali lagi Bung Joy, yang harus bisa dipercaya siapa terkait Kanjuruhan ini? Ya sebetulnya orang masih sangat berharap pada pihak kepolisian ya. Dan soal Direktur PT LIB itu kan menurut saya juga ada hal yang absurd ya, karena kan itu sebetulnya yang polisi sebagai penyidik kan harusnya melengkapi itunya kan berkasnya. Nah kalau berkasnya memang tidak dilengkapi dan tetapi kemarin sudah ada kemajuan karena match komisioner kan dipanggil lagi siapa namanya tuh, itu dipanggil lagi oleh pihak kepolisian untuk melengkapi berkas dari Dirut PT LIB. Jadi menurut saya ada kemajuan lah dari sisi itu. Tetapi kasus polisinya sendiri menurut saya yang menembakkan begitu banyak gas air mata itu juga harus diungkap secara bersih gitu loh. Baik. Dan ada wacana untuk membuat lagi komisi penyelidik independen. Menurut saya itu harus direspon. Bung Joy, kalau kita bicara soal sepak bola Indonesia, tentunya ada pertanyaan masyarakat dan juga publik. Kapan kiranya sepak bola Indonesia bisa berkembang dan juga menggapai prestasi, karena liga saja ini tidak jelas kompetisinya dan saat timnas senior bermain, klub juga melakukan jadwal tanding. Tidak seperti di Eropa di mana kalau misalnya timnas bertanding, klub-klubnya libur. Tanggapannya gimana Bung Joy? Aduh, saya kalau bicara ini bisa 3 hari 3 malam udah kelar-kelar. Tapi saja mungkin poinnya Bung Joy. Basicnya Indonesia ini tidak punya federasi sepak bola yang betul-betul paham bagaimana membangun sepak bola. Itu aja. Jadi mereka hanya berkutat pada liga-liga profesional. Mereka tidak pernah tahu bagaimana membangun mulai dari basic grassroots, pembinaan usia muda, lalu kompetisi usia muda, kompetisi remaja, sampai dengan kompetisi profesional. Mereka nggak pernah tahu basicnya itu kayak gimana, mereka nggak tahu gitu loh. Jadi kalau Anda tanya sampai kapan, sampai mereka pinter. Kalau mereka pinter, mereka nggak pinter-pinter, nggak smart-smart, ya seperti sekarang, sampai saya gondrong, ya, karena saya botak, sampai saya gondrong pun Indonesia nggak akan pernah maju sepak bolanya. Kira-kira gitu kalau singkatnya. Akan panjang kalau dibahas ya, untuk itu kita beralih aja Bung Joy ya ke informasi lainnya yang lebih menarik juga ini dan juga menjadi perhatian karena Piala Dunia kemarin Messi akhirnya bisa mengangkat trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak dia tahun 2006 ngikutin Piala Dunia. Ini sebuah kemenangan yang begitu manis. Dia akan pensiun mengangkat trofi Piala Dunia. Tanggapannya Bung Joy gimana? Yang pertama saya apresiasi ke Qatar karena sukses menggelar Piala Dunia dengan begitu banyak pertandingan bagus. Banyak sekali pertandingan bagus. Lalu yang kedua itu salah satu final terbaik yang pernah saya tahu di ajang sepak bola dunia. Argentina lawan Prancis itu final terbaik. Yang ketiga memang ini highlight bagi Lionel Messi.
Dia kan selalu dibandingkan dengan Pele, almarhum yang baru saja meninggal, dengan Maradona, dengan Cristiano Ronaldo. Sekarang nggak ada lagi perdebatan. Messi memang yang terbaik di seluruh jagat raya ini. Bahkan melebihi Pele dan Maradona. Karena dia sebetulnya bangkit. Dia kan 2019 pernah mau mundur dari timnas, ya kan? Tapi dibujuk oleh Scaloni supaya dia tetap di timnas, dan akhirnya dalam 1,5 tahun dia meraih 3 major trophy. Ya kan, Copa America, Finalissima, dan Piala Dunia. Jadi memang ini tahun betul-betul untuk Leo Messi. Menurut saya ada kerja semesta yang membuat dia kemudian bisa diakui sebagai one of the greatest of all. Inilah yang menurut saya ini memang tahunnya Leo Messi, dan dia betul-betul layak untuk mendapatkan gelar itu. Layak ya. Bung Joy, saya tadi jadi tertarik dengan ungkapan Bung Joy yang mengucapkan apresiasi ke Qatar. Padahal ada banyak juga kontroversi terhadap tuan rumah tahun ini. Berbagai masalah juga mencuat, banyak sekali permasalahan. Mulai dari tempat tinggal para supporter, juga ada isu-isu yang diangkat di sana. Apa yang akhirnya membuat Qatar ini bisa mendapatkan apresiasi dari seorang Bung Joy nih? Ya, pertama saya juga meragukan ya, karena yang pertama, hype-nya kan nggak terlalu bagus ya, dimulai dengan banyak isu yang negatif gitu loh. Tapi isu negatif itu tetap kan kita harus ngelihat nih ke depan sekarang kayak gimana. Ternyata kan mereka sukses, dalam arti penyelenggaraannya oke, hampir tidak ada masalah. Ya kan, mulai dari peserta sampai venue, segala macam nggak ada masalah. Dan ini juga kegiatan semesta yang karena banyak sekali pertandingan ternyata bagus loh, gitu loh, mutunya. Kita dikejutkan oleh Maroko. Kita dikejutkan oleh banyak pertandingan-pertandingan yang menurut saya levelnya udah level kelas dunia banget gitu loh ya. Bahkan untuk tim-tim yang tidak kita hitung tadinya gitu loh. Banyak sekali pertandingan bagus. Dan saya masih ingat bahkan beberapa pertandingan bagus. Bahkan final terbaik Prancis lawan Argentina ada di Qatar, dan itu secara objektif saya harus katakan one of the best. Gitu. Kita memang beruntung ya Bung Joy bisa melihat Prancis Argentina dengan begitu ketatnya di tahun ini. Tentunya ini sangat menghibur sekali dan juga benar-benar dinantikan oleh banyak fans sepak bola, dan belum tentu kejadian di 4 tahun ke depannya ini. Bung Joy, kalau kita masih bicara soal Piala Dunia Qatar, ada catatan penting nggak yang perlu di-highlight dan juga menjadi poin yang harus diingat di tahun 2022 ini, Bung Joy? Ya, kalau catatan saya tentu ada beberapa, terutama kalau kita bicara tim seperti Maroko ya. Orang kan tidak bahkan di betting internasional, di prediksi internasional kan Maroko ini nggak pernah disebut gitu loh. Ternyata kan mereka ini punya banyak sekali pemain yang bagus dan seperti hidden gems gitu. Dia tuh punya permata-permata yang tersembunyi, karena kita nggak alert aja. Kita alertnya sama Messi, Cristiano Ronaldo, sama pemain lain lah yang begitu hype di media, tapi kita nggak ingat ada Achraf Hakimi, ada Hakim Ziyech, ya kan, ada Bono. Itu menurut saya itu bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara yang selama ini tidak dilirik, tidak mendapatkan hype dari media global, ternyata bisa berprestasi dan itu bisa mengangkat harga diri gitu loh, mengangkat harga diri bangsa. Tim seperti Jepang, ya kita harus melihat dia sebagai tim yang tidak pernah mau kalah, tidak pernah mau menyerah. Korea pun demikian. Itu kan sebetulnya inspirasi, bukan sekedar pertandingannya, gitu loh. Kalau kita lihat mereka bertanding itu kan mereka mati di lapangan pun mereka jalani. Nah ini kan harusnya bisa menjadi, kalau bangsa Indonesia ngelihat kan harusnya ini bukan sekedar pertandingan bola gitu loh. Ini kita mesti melihat jiwanya yang ada di sana. Siapa yang bermain, bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka berada di level itu gitu loh. Nah itu menurut saya catatannya di luar penyelenggaraannya menurut saya juga yang sangat oke. Dan itu juga harus dicontoh. Orang-orang seperti Messi yang bisa menjadi inspirasi, Bono atau siapapun lah, bahkan orang paling gila sekalipun Emi Martinez itu bisa jadi inspirasi kan, gitu loh. Karena kan bukan saja kegilaannya yang kemudian menjadi seperti keping yang hilang bagi Argentina, tapi juga sebetulnya perjuangan dia mulai dari bukan siapa-siapa jadi pemenang Piala Dunia itu kan juga luar biasa. Gitu. Jadi kalau mau membaca lebih banyak, lebih dalam, menurut saya Qatar 2022 itu banyak sekali inspirasi. Bung Joy, tahun 2022 ini juga menjadi perhelatan terakhir Piala Dunia dengan 24 tim, karena di 2026 nanti akan ada 48 tim dan 3 negara menjadi tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Apa sih Bung Joy yang ingin dicapai FIFA dengan penambahan tim tersebut?
uang, Oke. cuan. Nah, Cuan ini berarti Bung memang Joy. cuan. Jadi memang menurut saya 32 saja. Seperti sekarang berapa sih? Saya sampai lupa. 24. Yang Qatar berapa? 24 ya. Ya. Itu kan sebetulnya ada juga pertandingan-pertandingan yang tidak berkualitas kan, gitu loh. Costa Rica lah atau siapa. Apalagi ditambah sampai 40-an ya, 42 ya. Menurut saya akan 48 akan lebih banyak pertandingan yang tidak berkualitas dan akan sangat membosankan, terutama di babak grup, meskipun babak grupnya akan dimodifikasi kan menjadi hanya 3 kalau nggak salah. Tetapi tetap saja menurut saya ini adalah trik busuk dari FIFA ya untuk membuat pertandingan lebih banyak. Dengan pertandingan lebih banyak dia bisa menjual hak siar lebih mahal, tiket juga lebih banyak ya. Tiket lebih banyak, dan ini menurut saya tidak akan mengangkat mutu Piala Dunia gitu loh. Ini yang terakhir aja menurut saya udah agak kebanyakan, tetapi masih oke lah gitu loh. Soalnya apalagi kalau 42. 48 tuh 2 kali lipat artinya Bung Joy dengan yang tahun ini. Nah, karena sudah 2 kali lipat jumlah peserta yang bisa ikut turnamen ini, ada juga nih orang-orang Indonesia yang berharap apakah Indonesia bisa juga nggak ya sampai ke sana. Apalagi kan level Indonesia kan belum pernah sampai dengan Piala Asia aja, belum untuk bahkan di ASEAN juga kita terseok-seok melawan Thailand, melawan Malaysia. Bisa nggak kira-kira Bung Joy? Enggak lah. Untuk 100 tahun ke depan Indonesia belum bisa ikut Piala Dunia meskipun sudah 48 pesertanya, enggak akan. Karena di level Asia Tenggara aja kan kita masih anak bawang kan sebetulnya. Dulu tahun 90-an kita nomor 1 di Asia Tenggara. Artinya sebetulnya untuk masuk ke level elit Asia itu udah agak deket lah gitu. Nah sekarang kita balik lagi ke level anak bawang di Asia Tenggara. Jadi masih jauh banget lah kalau kita bicara Indonesia. Masih jauh ya Bung Joy. Saya mau balik lagi ke Piala U20 tahun depan. Indonesia kan akan jadi tuan rumah. Ini kira-kira gimana? Bisakah kita bicara banyak di U20 ini? Kalau U20 sih, kalau di level kelompok umur, sebenarnya Indonesia tuh selalu punya kesempatan untuk bisa berprestasi, gitu loh. Paling enggak kita nggak malu-maluin lah, gitu loh. Tapi kan kalau Piala Dunia itu kita akan berhadapan juga dengan negara-negara yang punya U20 terbaik juga kan. Yang saya tahu ada Inggris kalau tidak salah, ada Spanyol kalau tidak salah, dan ada negara-negara juga dari CONMEBOL yang pasti bukan main-main gitu loh. Kalau U20 bersaing dengan Asia saja kita masih bisa. Paling enggak kita bisa bersaing lah dengan so-called Jepang, Korea Selatan gitu ya kalau di U20 ya. Tapi kalau di lawan U20-nya kemarin kita aja sama Prancis kan kalah berapa tuh? Kalah berapa gol itu? 5 atau 6 gol ya. Gitu. Jadi memang Prancis ini kan memang salah satu yang punya pembinaan usia muda terbaik di dunia bahkan. Mereka punya Claire Fountain, mereka punya jenjang kompetisi yang sangat bagus gitu ya. Jadi menurut saya kalau Indonesia sekedar ikut dan tidak malu-maluin U20 sih oke. Tapi untuk berprestasi enggak lah gitu loh. Karena kita berhadapan dengan tim-tim kelas dunia juga di U20-nya gitu. Bung Joy terakhir, resolusi olahraga di tahun 2023 gimana Bung Joy? Kalau saya sih kemarin itu saya kebetulan diwawancara oleh sebuah stasiun TV juga, Metro kalau nggak salah. Metro. Soal Indonesia mau bidding Olimpiade. Kalau menurut saya sekedar bidding, ikut dan mencoba tes ombak sih oke. Tapi untuk berambisi menjadi tuan rumah Olimpiade nggak usah lah. Gitu loh. Jadi resolusinya kalau buat saya 2023 ini Indonesia ini benahi aja cabang-cabang Olimpik di dalam atletik, senam, renang, perbanyak kompetisi di 3 cabang induk itu sehingga kita bisa berprestasi di level multi event, selevel SEA Games, Asian Games dan Piala Dunia, Olimpiade dengan lebih baik gitu. Kalau kita tidak membangun 3 cabang itu mulai dari 2023 sampai kapanpun level olahraga Indonesia hanya sampai di sini saja. Kita jadi juara di Asia Tenggara aja udah nggak pernah gitu loh. Nah sementara kita mau bidding Olimpiade, menurut saya ini lawak kelas dunia gitu loh. Nggak usah lah.
nggak usahlah kita berpikir ke sana, kita pikir kita bangun banyak venue atletik senang dan renang aja di banyak daerah. Gitu. Artinya, jadi Pak Jokowi untuk bisa dikenang menurut saya nggak usah bangun macam-macam Pak, bikin stadion atletik aja di 6 kota dan stadion renang, stadion senam di 6 kota, bikin kegiatan sebanyak mungkin. Pak Jokowi akan dikenang sebagai pilar pembangunan olahraga ya tentunya. Yang perlu diperhatikan bukan hanya bagaimana kita bisa menggelar event, tapi juga memperbaiki dari dalam agar prestasinya bisa lebih meningkat ya. Bung Joy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network. Tentunya pembicaraan kita hari ini sangat menarik sekali, dan juga inilah dia Kaleidoskop Olahraga Indonesia 2022. Sekali lagi terima kasih banyak pengamat olahraga Anton Sujoyo atas waktunya. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas, Bung Joy. Terima kasih.